Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif SMP KP2 Majalaya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus tahun 2024. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, marilah kita buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kegiatan diseminasi ini telah kita buka. Untuk selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Kita langsung ke acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif SMP KP2 Majalaya yang akan disampaikan oleh Ibu Tiara. Kepada Ibu Tiara kami persilakan. Oh iya, mohon maaf ada yang terlewat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdiri. Ibu dan Bapak dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Ika dimohon untuk memimpin. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke agenda selanjutnya yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Tiara. Kepada Ibu Tiara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam acara ini diseminasi budaya positif, di mana di sini saya akan mencoba membagikan praktik baik
Mudah-mudahan bisa dipraktikkan di sekolah kita tercinta ini. Ibu Bapak Guru, dalam memenuhi tugas sebagai guru penggerak, saya diberikan tugas amanat untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diambil baiknya dan mungkin mohon maaf ya banyak kekurangan. Sebelumnya supaya suasananya lebih cair lagi, nah ayo kita sama-sama senyum dulu selama 30 detik sebenarnya. Boleh berhadapan dengan teman sebangkunya. Coba kalau di timer ini harus di timer gitu ya. Boleh berhadapan, nah boleh saling senyum gitu kan ya. Nah kita hempaskan dulu penat-penat atau apa beban-beban dalam pikiran kita ya. Nah kita sama-sama berkumpul ngumpulin nyawa di ruangan ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diambil hikmahnya. Ayo senyum sama-sama berhadapan. Coba berhadapan. Tarik dulu deh ya, kita mulai ya. Pak Iya bisa bersama dengan Pak Ikrik ya. Ayo kita mulai berhadapan dari sekarang. Mulai. Kita bisa tersenyum selama 30 detik. Bagaimana boleh berhadapan peduli gitu ya, sama-sama melemparkan senyuman. Nah, sudah ya. Nah, 30 detik kita lalui dengan senyuman. Mudah-mudahan hari ini seterusnya kita apapun itu kita hadapi dengan senyuman ya. Nah, senyum aja dulu. Kalau senyum sendiri tanda tanya. Boleh kita senyum sama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja, dimulai dari mengenai keyakinan kelas diseminasi ini. Nah, kita sepakati terlebih dahulu Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kita nih ketika ada di forum ini. Nih contoh seperti satu, menghargai siapapun ya, nah siapapun kita hargai ketika di forum ini. Terus lagi menjadi pendengar yang baik ya. Ada usulan apalagi yang perlu kita sepakati? Ayo, barangkali untuk kesepakatan forum ini berani mengemukakan pendapat. Baik, kita masukkan nanti ya, berani mengemukakan pendapat. Apakah setuju? Bapak Ibu setuju untuk berani untuk mengemukakan pendapat? Ya, setuju ya. Nanti kita masukkan ke poin yang ketiga. Ada lagi? Berani mengemukakan pendapat. Ya? Pak ya, Bapak? Oh, boleh minum katanya. Boleh minum kata Pak ya? Apakah setuju dalam forum ini kita boleh sambil minum? Boleh, siap. Kita sepakati poin keempat. Ada lagi barangkali? Ya? Barangkali ada lagi? Sambil syarat ya? Doorpress menyusul. Doorpress menyusul. Nah, sambil sarapan bonitnya. Sambil sarapan kata bonit. Boleh? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kita sepakati boleh ya? Boleh, mungkin ya kita beberapa poin nanti mungkin dimasukkan untuk keyakinan seminasi ini. Saya sampaikan kembali. Yang pertama itu menghargai siapapun. Yang kedua itu menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga tadi masukan dari Bu Devi itu agar berani mengungkapkan pendapat. Yang keempat boleh sambil minum. Yang kelima boleh sambil makan. Gitu ya, kita sepakati ya Ibu Bapak. Sepakat ya? Sepakat. Top. Kita sepakati mengenai. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan keyakinan kelas diseminasi ini atau kesepakatan kita dalam forum ini. Selanjutnya langsung saja pada materi. Yang pertama,
Jadi kita seorang guru itu jika kita guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu tidak bisa tercipta dengan sendirinya di sekolah kita ini ya, tidak bisa diperjuangkan oleh satu guru, tapi kita sama-sama memperjuangkan agar di lingkungan kita ini terterapkan budaya positif. Adapun budaya positif yang dapat dijalankan dalam menerapkan konsep, yang pertama bisa kita disiplin positif ya. Nah, kita harus memiliki disiplin positif. Lalu yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, untuk itu saya sampaikan ini, kita sama-sama memahami poin-poin tersebut agar sedikit demi sedikit kita bisa menerapkan di sekolah ini sehingga terciptanya budaya positif di sekolah ini. Yang pertama, mengenai disiplin positif. Mungkin kita di lingkungan sekolah mungkin ya tidak asing lagi dengan kata disiplin ya. Nah, disiplin positif. Mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapatnya mengenai disiplin positif? Pak Budi cenah. Pak Budi. Mangga silakan yang barangkali disiplin positif itu kayak gimana dan apa? Ibu bapak masih belum panas ya. Masih itu ya sambil mengirim tugas kepada anak-anak kita. Nah, kita panasin aja dulu deh Bu. Yang pertama itu disiplin positif. Nah, ternyata disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak kita untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi anak-anak kita itu dengan sukarela berperilaku positif, nah tanpa ada paksaan, ya. Nah, lalu disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi mengenai disiplin positif di sini tertanam mungkinnya dalam dirinya masing-masing, karena segala sesuatu kita mulai dari diri sendiri. Nah, jangan jauh-jauh pemimpin itu adalah presiden. Ternyata kita itu setiap individu adalah seorang pemimpin. Bagaimana kita mau menggunakan tangan kita, bagaimana kita mau melangkahkan kaki kita kemana, nah bagaimana kita mau mendengar apa, melihat apa, nah itu bisa kita kontrol. Nah ya, mungkin ini ada kaitannya dengan disiplin positif ya. Nah, kita mulai dari diri sendiri. Nah, adapun tujuan disiplin positif. Nah, walaupun pada umumnya kita dengar kata disiplin juga kita sudah tahu ya mengenai tujuannya. Nah, namun di sini tujuan disiplin positif itu menanamkan motivasi pada peserta didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, nah jadi di sini sekali lagi mereka berbuat itu tanpa ada paksaan. Seperti mungkin sebelumnya kita dengar oleh orang tua ya mengenai sholat gitu kan ya. Kan sebelumnya mah disingsiran heula gitu kan. Sebelumnya kita ditakut-takuti bahwa kalau tidak sholat kita masuk neraka gitu kan ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kita sudah melaksanakan disiplin positif ini secara tidak kita sadari, kita melaksanakan kewajiban kita atau sholat itu, nah sebagai tanggung jawab diri kita sendiri, kehendak kita sendiri gitu kan ya. Nah, ini bisa kita coba dalam disiplin-disiplin lainnya berdasarkan keyakinan kelas yang atau keyakinan sekolah yang nanti saya akan sampaikan. Nah, beberapa mungkin untuk contoh penerapan disiplin positif. Yang pertama, contoh memberikan contoh menunjukkan sikap positif berinteraksi yang baik.
Nah, contoh menunjukkan sikap positif, berinteraksi yang baik. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, gitu kan ya. Nah, mungkin yang kedua, memberikan bimbingan positif daripada memberikan hukuman. Mungkin itu yang berat untuk kita sekarang ini ya. Nah, bahwa siswa itu kalau melakukan kesalahan kita hukum. Padahal kalau berdasarkan disiplin positif itu kita baiknya memberikan bimbingan positif terlebih dahulu. Ya, nah, adapun nanti ada faktor-faktor lain ada juga dalam bahasan ini ya. Selanjutnya yang ketiga, memberikan tanggung jawab dalam pengelolaan kelas. Nah, jadi setiap anak diberikan tanggung jawabnya. Nah, makanya yang diterapkan di kelas kita itu sebanyak-banyaknya aja kita bikin seksi keamanan ataupun apa begitu perangkat kelas ya, supaya anak tuh merasa dia memiliki tanggung jawab gitu kan ya. Nah, lalu yang selanjutnya, memakai pendekatan restitutif dan mengatasi permasalahan siswa di sekolah ya. Nah, itu mengenai budaya positif. Lalu motivasi perilaku manusia. Mungkin kita semua berperilaku tanpa kita sadari kita itu memiliki motivasinya masing-masing. Nah, mungkin saya akan bertanya hari ini, Bapak Ibu datang ke sekolah, motivasinya apa nih? Motivasi Bapak Ibu datang ke forum ini? Ayo, ada yang pendapatnya? Iya. Ada pengawas. Tidak di sini tidak ada benar salah ya Bu ya. Nah, kan kita memiliki motivasinya masing-masing. Seperti tadi Pak Rekrik datang ke sini karena ada pengawas. Mungkin yang lainnya motivasinya mungkin karena mau pakai baju baru. Oh betul. Nah betul, karena Bu Ika pengen pakai baju baru. Kebetulan ini baju batik baru di sekolah kita ya. Sekalian aja pamer. Baik. Semangat sekali ya pakai. Pantesan ini asal berseri-seri dari tadi ternyata pakai baju baru ya. Itu dia contoh-contoh kita punya motivasi masing-masing kan untuk berangkat ke suatu tempat gitu ya, termasuk ke tempat ini gitu kan ya. Mungkin ada yang rahasia saya mau berangkat teh bisi ayam naon gitu kan ya. Nah, mungkin ada yang supados dapat amplop enggak? Itu ya motivasi ya. Nah, ternyata ya betul kita itu berperilaku memiliki motivasi tersendiri. Namun pada umumnya di sini saya rangkum yang peneliti ini mengenai 3 dasar motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu manusia berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, seperti yang tadi saya contohkan, kita awalnya sholat karena takut masuk neraka gitu kan ya. Nah, tapi kita tetap melakukan sesuatu kan ya. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, seperti misalkan saya mau bekerja supaya kita dapat gaji gitu mungkin ya. Nah, nggak ada mungkin yang bekerja di suatu tempat karena hobi weh. Mungkin ada ya, nggak ada saja. Namun pada umumnya seperti itu kan. Pada dasarnya manusia mau bekerja karena ingin mendapatkan gaji, ibaratkan seperti itu. Terus yang ketiga itu motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti sebelumnya saya memuji Pak Iya itu guru yang rajin, Masya Allah, tepat waktu. Mungkin sedikit agak kurang. Nah, itu Pak Iya. Nah, dalam diri Pak Iya kan, ternyata saya jadi guru yang rajin gitu kan ya. Ya, dan insya Allah sudah rajin ya Pak Iya.
Ibu, luar biasa ya. Nah, karena merasa saya itu guru yang rajin menurut orang lain, dan mungkin itu yang mereka inginkan agar saya ya memang menjadi guru rajin gitu. Lalu itu ya, terus di sini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Nah, mungkin ada dari faktor-faktor ini mah belum ada tumbuhnya yang namanya kesadaran sendiri gitu kan ya dalam di dalam dirinya. Ya, itu merupakan garis besar mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, bukan kita saja Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita juga kan memang manusia gitu kan ya. Nah, memang manusia. Tugasnya kita di sini sebagai guru adalah memanusiakan manusia. Masya Allah, mudah-mudahan ganjarannya surga untuk Bapak Ibu semua. Amin. Ya, untuk itu Ibu Bapak, kita itu untuk memanusiakan manusia, ternyata kita itu harus berbekal ilmu, bukan hanya ilmu kemampuan akademis saja yang kita miliki ya. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Nah, berikutnya seperti yang tadi di awal saya sampaikan mengenai keyakinan sekolah atau kelas atau yang kita biasa itu mah kesepakatan atau aturan kelas. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita sampaikan kembali kepada anak, perlu kita sosialisasikan kembali atau kita sepakati bersama mengenai keyakinan kelas. Yang saya rasakan sudah menerapkan ini gitu kan ya. Jadi setidaknya anak tuh terngiang-ngiang mengenai kesepakatan, bahwa kesepakatan itu beda dengan aturan mungkin ya. Nah, kalau misalkan aturan tertulis dan paten itu aturannya. Nah, namun kalau misalkan kita sampaikan kesepakatan kelas ini di kelas kita masing-masing, nah bahwa si anak tuh merasa terlibat dalam kesepakatan itu. Misalkan dalam pembelajaran IPA nih, apa yang kita sepakati kayak di awal pembelajaran, contohnya saya ya, kelasnya bersih. Nah, gitu kan ya, sebelum kelas bersih tidak mulai jam pelajaran. Saya terapkan itu dan alhamdulillah diterapkan juga oleh anak-anak. Ada Ibu Tiara, sesat pula. Setidaknya ada itu ya. Nah, terus lagi mengenai kesepakatan lainnya. Nah, ini perlu kita terapkan. Lalu keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati, ini poinnya, yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas ya. Nah, jadi di sini poinnya kita sepakati dengan anak. Nah, jadi di awal pembelajaran kita berdiskusi dulu dengan anak, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ketika jam pelajaran kita khususnya gitu kan ya. Terlebih kalau kita sebagai wali kelas kan, apa yang perlu laksanakan di kelas itu dan dihindari ketika di dalam kelas itu sendiri ya. Itu mengenai keyakinan kelas. Lalu yang pertama, jelas ya, kita sebagai seorang guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Kita ambil skala kecilnya kelas saja ya. Nah, dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, untuk itu kan jika dibilang mana si anak melanggar kesepakatan, si anak sadar, oh iya, ini kan waktu itu saya sepakati juga, gitu kan ya. Nah, itu mengenai itu. Jadi guru berperan penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas ini. Lalu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jelas ini harus diterapkan karena membuat kesepakatan saja tidak cukup. Nah, dan kita harus berkomitmen antara guru dengan murid untuk mewujudkan mau gak mau gitu kan ya. Seperti yang saya lakukan gitu kan ya. Bukan berarti saya harus bersih karpet merah gitu ya, seorang guru teh gitu ya. Bukan berarti bahasa Sundanya gitu ya, olo-olo gitu sebagai seorang guru. Tetapi kan
keyakinan kelas kita itu bentuk kita tegas terhadap siswa, nah ya, mengenai keyakinan kelas. Nah, adapun bila mana mereka melanggar, mereka sadar, oh iya, ini bukan peraturan ibu bapak guru. Nah, ternyata saya juga terlibat di sana. Ya, nah, itu mengenai keyakinan kelas. Perlukah kita ice breaking lagi? Boleh. Nah, boleh biar nggak lesu bapak ibu mungkin ya supaya suasana pagi ini tidak membeku gitu kan ya. Barangkali ada yang mau memandu ice breakingnya. Iya. Biasanya Pak ya banyak sekali permainannya Pak ya. Oh iya, dan Pak ya. Untuk semangat gitu ya. Semangat gitu ya. Nah, kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat. Berdiri aja. Berdiri. Nah, kalau tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Aha. Jangan pakai goyang, Pak. Aha. Pengen ke di Thailand. Siap. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Siap. Ulangi. Siap. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Siap. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa, terima kasih kepada Pak Yep yang dang ding ini ya. Jadi ding kita ya. Nah, luar biasa lah Pak Yep jadi pres ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Pak Yep. Kita lanjutkan Bapak Ibu, berikutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Bapak Ibu nih, kita memiliki kebutuhan dasar berupa apa? Sandang, pangan, papan. Sebenarnya kita memiliki kebutuhan dasar berdasarkan sebagai manusia ya. Nah, ternyata ada 5 poin kebutuhan dasar manusia. Ini teori Gosen sebenarnya, bukan itu ya, bukan kurir. Yang pertama itu kebutuhan kesenangan. Yang kedua kita memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan, dan yang kelima
saja sih poin-poin ini? Nah, ini yang pertama kesenangan. Nah, kita itu perlu merasa senang ya Ibu Bapak. Kalau misalkan seperti barusan kenapa disampil-sampilkan ice breaking, ya kita supaya terpenuhi kebutuhan kita semua untuk merasa senang. Kita harus bahagia dalam suatu forum gitu kan ya. Kalau misalkan tidak ice breaking, kebutuhan dasar untuk kesenangan kita itu mungkin tidak terpenuhi sepenuhnya. Nah, kan sekarang baterainya udah full nih untuk kesenangan ya. Nah, mudah-mudahan bisa berfokus lagi. Nah, itu dia kebutuhan untuk merasa senang. Ini tentunya udah, apalagi kalau misalkan para pahlawan berkumpul di dompet kita, luar biasa senang. Insinyur Soekarno berbaris di dompet kita ya, luar biasa. Itu terpenuhi pokoknya baik. Kayaknya masalah apapun ngeliat pahlawan berjajar kan kita tuh merasa senang, luar biasa ya. Nah, itu kebutuhan kita ternyata ya. Jadi iya, ke suami-suaminya simpel buat senang mah, suruh baris aja pahlawan gitu ya. Itu dia kesenangan. Terus yang kedua Bapak Ibu, mengenai cinta dan kasih sayang, di mana di sini kita merasa diterima oleh orang lain, terus lagi kita sehingga kita bisa memberikan kasih sayang seperti sekarang ini diakui, kasarnya diakui. Nah, ternyata yang kita rasakan, setuju apa tidak kita membutuhkan cinta dan kasih sayang? Setuju, sangat setuju. Kalau ibu-ibu matahari setuju gitu ya. Apalagi kita sebagai wanita ya yang luar biasa kompleks ternyata yang saya rasakan sekarang ini, apalagi sudah menikah. Nah, ini sangat penting sekali cinta dan kasih sayang. Ibu bapak, ternyata siswa-siswi kita itu kan manusia, mereka juga sama memiliki kebutuhan ini. Nah, ternyata perlu kita penuhi juga mengenai kebutuhan cinta dan kasih sayang ini, gitu kan ya. Nah, lalu selanjutnya kebebasan ya. Nah, kita butuh kebebasan, di mana kebebasan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Jangankan kita orang dewasa ibu bapak ya. Nah, yang saya amati, bayi yang baru lahir pun ternyata dia butuh kebebasannya. Bayi zaman sekarang mana ada yang betah mau dibedong gitu kan ya. Oh, ternyata iya, manusia itu butuh kebebasan, freedom begitu ya. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa, kita membutuhkan kebutuhan akan pilihan, kebebasan dalam memilih pilihan ya. Nah, terus lagi kita dalam kemandirian dan otonomi itu kita perlu ya. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita ya. Anak-anak kita di sekolah, mereka perlu dipenuhi itunya, kebutuhan kebebasannya. Nah, dalam artian di sini bukan bebas sebebas-bebasnya gitu kan ya. Nah, lalu selanjutnya penguasaan, di mana penguasaan di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuan, nah prestasi dan diakui. Kasarnya kita apresiasi gitu kan ya. Sekecil apapun usaha yang anak-anak kita lakukan gitu kan, kita beri apresiasi, namun kita beri tambahan bimbingan berikutnya gitu kan ya. Nah, lalu yang terakhir ini bertahan hidup ya. Ini meliputi kebutuhan fisiologis dan psikologis gitu kan ya. Yang pertama fisiologis, merasa lapar gitu kan ya. Nah, rasa haus itu kebutuhan biologis kita ya. Nah, ternyata itu kita tidak bisa bertahan hidup kalau misalkan tanpa makan dan minum gitu kan ya. Karena ciri-ciri makhluk hidup kan ya, kita itu membutuhkan makanan. Lalu secara psikologisnya untuk bertahan hidup ini kita perlu merasa aman gitu kan ya. Nah, now define itu kita merasa aman. Ternyata Bapak Ibu dari kelima poin ini, nah hampir semuanya bisa dikatakan kebutuhan kita itu adalah kebutuhan psikologis ya. Nah, kebutuhan psikologis kasarnya yang fisiologis hanya
kebutuhan bertahan hidup saja kita untuk makan dan minum gitu kan ya. Nah ternyata itu semua harus kita penuhi. Nah dan kita sebagai makhluk sosial gitu kan ya, nah kita harus memahami kasarnya ya. Nah kita harus memahami dari kelima ini sebagian besar adalah kebutuhan psikologis. Dan itu harus kita penuhi gitu kan ya. Nah kebutuhan itu sehingga kita itu bisa melakukan bertingkah laku positif sehingga terciptalah budaya positif itu sendiri ya. Nah lalu di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah kita sebagai seorang guru nih, ini teori si Diana Grossen ya sebenarnya, di mana 5 posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru, yang pertama bahwa guru adalah seorang penghukum gitu kan ya. Yang kedua bahwa guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga bahwa guru itu sebagai teman. Yang keempat bahwa guru adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima bahwa guru itu sebagai seorang manajer gitu kan ya. Nah kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama bahwa guru sebagai seorang penghukum. Nah di mana di sini hukumannya tidak berupa hukuman fisik saja, tetapi dalam hukuman secara verbal bisa jadi ya. Nah tanpa kita sadari mungkin kita pernah melakukan ini gitu kan ya. Dan tidak munafik, saya juga pernah melakukan hal seperti ini yang bahwa saya seorang guru adalah seorang penghukum ya. Nah di mana orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di mana kata-katanya contohnya patuhi aturan saya, nah atau awas misalkan ya, atau kamu selalu aja salah gitu kan, atau selalu pasti kamu deui gitu kan ya. Nah yang kita rasakan coba mungkin kosakata itu mungkin kita sebagai guru udah udah sangat tidak asing lagi bagi kita ya mengenai kata-kata itu ya. Nah lalu guru ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, yaitu cara kita sendiri yang mungkin ada saatnya kita berposisi sebagai guru, sebagai seorang penghukum. Yang kedua tadi bahwa guru itu pembuat merasa bersalah gitu kan ya. Nah merasa bersalah, dan ini mungkin dari segi verbalnya ini bersuara lebih lembut dibandingkan tadi penghukum. Nah contohnya tapi dalam dalam tutur kata yang lembut itu si anak itu merasa tidak nyaman, merasa dia bersalah, dan dia merasa rendah diri. Nah contoh-contohnya, aduh ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, padahal ibu teh mengharapkan kamu baik gitu kan ya. Nah dan sebagainya. Mungkin kita sebagai seorang guru pernah merasakan itu, dan tanpa kita sadari itu yang membuat kita merasa tidak berharga. Si anak ya merasa anak tidak berharga, terus lagi dia merasa mengecewakan orang lain gitu kan ya, dengan tindakan kita sebagai seorang guru yang pembuat merasa bersalah. Dan lalu yang ketiga bahwa guru sebagai seorang teman ya. Nah di mana ini pasti tidak akan menyakiti murid-muridnya dan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, tergantung bagaimana dia itunya. Lalu posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya mereka bisa, ayolah bantu demi bapak, ayolah bapak bantuan atuh gitu kan ya. Nah bahasa kita kepada murid. Terus lagi kamu mah ku ibu samari tos tos diringankan maknya ayeuna oge gitu kan ya. Itu kita posisinya sebagai teman. Jadi hal negatif yang ada pada posisi teman ini bila suatu saat guru tersebut tidak membantu anak itu lagi, nah lalu mereka itu akan berpikir mending hopeless gitu ya nih,
oh kirain teh bapak ibu guru teh baik selamanya sama aku gitu kan ya. Ternyata enggak gitu kan ya, patah hati ibu bapak. Itu negatifnya mungkin ya. Yang keempat, bahwa guru adalah seorang pemantau. Nah, pemantau di sini dalam arti mengawasi. Nah, jadi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, ini tentunya berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, di mana di sini guru menggunakan sanksi atau konsekuensi gitu kan ya. Nah, terhadap apa yang yang dilanggar oleh peserta didik kita. Nah, di mana kata-katanya yang diajukan seperti apa peraturannya, kalau bahasa Sunda kita ya naon sing aturanna gitu kan ya. Nah, kamu melanggar tidak gitu kan ya, apa yang kamu lakukan gitu ya. Nah, lalu menanyakan konsekuensi atau sanksi apa atas tindakan anak tersebut gitu kan ya. Itu bahwa kita itu sedang dalam posisi pemantau gitu kan ya. Seorang pemantau mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, mungkin kalau yang kita terapkan di sekolah ini ada buku kasus gitu kan ya. Nah, itu bahwa kita itu sebagai seorang pemantau, guru sebagai seorang pemantau. Nah, di mana posisi pemantau itu sendiri berawal dari teori stimulus respon ya, nah, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, dan yang terakhir yaitu puncak, bahwa guru itu sebagai manajer. Nah, di mana kita itu berposisi sebagai manajer, tidak menghakimi. Nah, contohnya kata-katanya menanyakan keyakinan kelas, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu membuat kesepakatan bersama dengan anak. Bila mana anak melanggar, kita tanyakan kembali, apa coba yang kita sepakati di kelas, apa coba yang kita sepakati di sekolah ini gitu kan ya. Nah, itu kita sebagai seorang manajer. Terus lagi contohnya lagi, nah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, misalkan ada yang dilanggar, kamu meyakini enggak keyakinan kelas kita sebelumnya atau kesepakatan yang tadi? Nah, lalu ada yang dilanggar enggak? Gitu kan ya. Jadi di sana itu biar si anak tuh bisa menyadari atas kesalahan dirinya sendiri, berdasarkan itu kesalahan dirinya itu tentunya nilai-nilainya yang sudah mereka sepakati juga ya. Nah, jadi bukan atas dasar nilai-nilai kepercayaan kita sebagai seorang guru atau aturan kita atau aturan sekolah, tetapi nilai-nilai yang apa mereka juga ikut sepakati bersama. Nah, di sana kita sebagai seorang manajer. Lalu kita juga di sini menanyakan memperbaiki. Nah, perbaikan. Gimana nih kamu sudah melakukan? Kamu mengakui apa tidak? Nah, bersedia nggak diubah? Gitu kan ya. Nah, bersedia nggak tidak melakukannya lagi? Gitu kan ya. Kita sebagai seorang manajer. Ini ada yang terhubung. Nah, lalu tugas manajer di sini bukan untuk mengatur perilaku seseorang ya. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang mengatur, tapi muridnya sendiri yang mengatur gitu ternyata ya. Nah, lalu seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik dan lebih kuat lagi dari segi itunya psikologisnya. Lalu bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau lagi setelah itu. Nah, lalu karena murid ditangani belum siap, diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi itu sendiri. Namun perlu kita sadari dari kelima posisi kontrol yang barusan saya sampaikan di sini, capaian posisi yang paling puncak itu yaitu kita itu sebagai seorang manajer, guru sebagai seorang manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, terus lagi bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, gitu kan ya. Jadi kembali ke kesadaran diri masing-masing.
Seperti tadi di awal saya bilang bahwa kita itu setiap manusia itu adalah seorang pemimpin. Ya, biarkan kita mengembangkan anak untuk menyadari atau dia bisa mengontrol sendiri perilakunya, ya. Nah, sehingga tercapailah lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Dan mudah-mudahan kita bisa terapkan di sekolah ini. Nah, itu dia 5 posisi kontrol. Tadi lalu tadi di terakhir pas saat posisi manajer kita lakukan restitusi. Restitusi itu sendiri apa? Restitusi dalam konteks penerapan disiplin sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Nah, lalu konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah itu sendiri. Dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka sendiri. Jadi mereka bertanggung jawab atas kelakuannya yang melanggar keyakinan yang disepakati, gitu Bapak Ibu. Ini juga memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Itu dia restitusi. Adapun langkah-langkahnya ada 3, langsung saja. Ini segitiga restitusi, bukan segitiga birunya Bapak. Segitiga restitusi. Yang pertama bisa kita lakukan dengan yang itu tadi ya. Jadi segitiga restitusi itu konsep segitiga strategi yang dilakukan untuk mengarahkan siswa pada kondisi lebih baik melalui konseling. Lalu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Langsung saja kita bahas. Menstabilkan identitas di mana mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu tidak dibenarkan, ya. Contohnya kita menstabilkan dulu, tidak apa-apa, ya. Setiap orang berbuat salah. Kalau kita bahas Sunda, tenang naon, ibu pernah melakukan kesalahan, gitu kan ya. Jadi kita menormalisasi bahwa manusia itu tempatnya salah, gitu. Ya, jadi tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Nah, contohnya seorang siswa selalu membolos sekolah. Guru mendorong siswa untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi atau tidak naik kelas dan tidak mendapatkan pelajaran. Lalu membantu siswa memperbaiki kesalahannya tersebutnya. Tenanaon dari oge waktu sekolah pernah ke sekolah, gitu kan ya. Nah, tapi kunaon, gitu kan ya. Nah, itu dia yang pertama. Mungkin kita menstabilkan itu semua agar dia merasa, oh ternyata normal saya melakukan sebagai manusia, ya, sebagai manusia. Meredamkan dulu, jadi menstabilkan identitas dulu di sana. Setelah menstabilkan identitas, yang bisa kita lakukan yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di mana upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contohnya, kalimatnya, kamu pasti punya alasan melakukan semua itu, ya. Nah, jadi setelah distabilkan oleh kita, nah kita tanya, kamu juga pasti punya alasan. Kenapa coba kamu melakukan itu? Kenapa coba kamu melanggar itu? Gitu kan ya. Nah, contoh kasusnya yang tadi datang terlambat, ternyata bisa jadi anak itu tertinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan atau membantu orang tuanya. Intinya di sini validasi tindakan kita mengetahui latar belakang si anaknya dulu, kan ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi di sini keyakinan yang di awal kita sepakati bersama dengan anak. Jadi mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contoh kalimat yang diterapkannya, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Apa coba keyakinan kelas yang kita sudah buat, gitu kan ya? Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, contoh kasusnya pada siswa yang suka melanggar tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai sekolah serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai, akan seperti apa dia di masa yang akan datang, lalu apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya.
dalam mencapai kita itu supaya mencapai bahwa guru adalah seorang manajer ya. Nah itu Bapak Ibu mungkin 3 penerapan restitusi adalah upaya restitusi untuk menanamkan kedisiplinan bagi siswa. Dengan demikian siswa dapat memahami arti disiplin dan memperbaiki kesalahan sendiri dengan kesadaran dirinya sendiri, bukan paksaan kita untuk berubah gitu kan ya. Jadi kita di sana memberikan pemahaman kepada siswa bahwa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan, bukan hanya di lingkungan sekolah tapi di masyarakat juga tidak dibenarkan ya. Nah itu Bapak Ibu sekian apa yang saya dapatkan dalam pendidikan ini yang tentunya saya sadari sendiri setelah mempelajari ini semua. Oh iya, kita harus sebarkan, dimulai dari menyebarkan kepada sesama rekan guru gitu kan ya, agar terciptanya budaya positif. Nah seperti tadi tahapan-tahapannya, kita tidak harus langsung menuju ke puncak kita sebagai seorang manajer. Bertahap dengan ilmu yang kita miliki, ternyata kita itu harus berpikir dulu sebelum bertindak kepada anak, meskipun kepada anak sendiri gitu kan ya. Jujur diri saya sendiri juga merasa terpecut gitu kan, kamu itu bukan jangan seorang jadi guru itu yang penghukum gitu, ternyata mau menghukum yang mudai. Oh ya, kita stabilkan dulu. Kita sebagai mana kita di sini fungsinya untuk mendidik ya Ibu Bapak, bukan untuk mengajar. Saya kira kalau mengajar itu sangat mudah ya, sangat mudah menyampaikan materi, selesai, beres. Nah, tapi kita di sini sebagai seorang pendidik, ada kalanya kita mengambil pelajaran untuk memberikan arahan kepada siswa-siswi kita. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan saya hari ini tentunya itu ilmu yang saya dapatkan, dan saya mencoba berbagi praktik baik kepada Ibu Bapak. Saya sama-sama kita coba terapkan sedikit demi sedikit demi terciptanya budaya positif di sekolah tercinta kita ini, SMP KP 2 Majalaya ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan itu datangnya dari saya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tiara. Ini tentunya merupakan sesuatu yang sebenarnya sehari-hari sudah terjadi ya, cuma yang namanya manusia kadang kita perlu saling mengingatkan kembali. Mudah-mudahan semuanya, terutama yang masih muda-muda, ikut bersemangati untuk menjadi calon-calon guru penggerak berikutnya. Ada sisi terjadi? Ya baik. Kegiatan diseminasi ini dari awal sampai akhir telah selesai dilaksanakan. Mari sebelum menginjak ke acara selanjutnya, kita tutup dulu dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Siti Kulsum dari SMP KP 2 Majalaya, rekan dari Ibu Tiara. Nah, setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya semakin nambah ilmu pengetahuan dan wawasan cara menangani siswa di kelas. Oke, perkenalkan, saya Jainal dari SMP KP 2 Majalaya. Rekan saya Bu Tiara yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Setelah saya mengikuti seminar tersebut, saya mendapatkan banyak manfaat dari seminar tersebut, dan nantinya saya akan mengaplikasikan pembelajaran dari seminar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan hari ini belum? Sudah. Alhamdulillah. Sehingga kalian bisa berkonsentrasi ya. Nah, baik anak-anak, kalian dalam pembelajaran IPA bersama Ibu untuk dua semester ke depan. Nah, untuk itu di aula pembelajaran ini kita akan membentuk dulu mengenai keyakinan kelas, yaitu berupa kesepakatan kelas yang akan diberlakukan ketika kalian belajar di kelas ini bersama Ibu. Siap ya? Setuju ya? Nah, oke. Nah, untuk itu, untuk membentuk keyakinan kelas ini, Ibu perlukan kalian untuk berpendapat apa sih yang akan diberlakukan di kelas kita ini ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan post-it di sini. Boleh kalian tuliskan di sini apa harapan atau apa keyakinan yang harus kita jalani di kelas ini bersama-sama, termasuk Ibu juga ya. Nah, bisa dipahami? Nah, kita dulu ya ini ya. Satu orang boleh ambil satu lembar dan di sana kalian boleh mulai menuliskan mengenai keyakinan estafet ya. Diestafetkan. Jika ada yang kurang boleh tambah lagi kertasnya. Nah, kalau misalkan sekiranya sudah selesai, kalian boleh tempel di sini ya. Nah, sesuai barisnya, sesuai warna ya. Ini barisnya di sini, boleh di sini dan sini supaya terang. Nah, ya tulis baris. Nilai-nilai yang ingin kalian terapkan di dalam kelas ini apa saja?
ya. tidak berisik, menghargai sesama, tidak berisik di dalam kelas. Terus lagi kebanyakan di sini tidak berisik ketika guru sedang menjelaskan. Ya, poin-poinnya di sini tidak berisik ketika guru sedang menjelaskan. Nah, menurut kalian apakah kita perlu sepakati ketika guru sedang menjelaskan yang lainnya tidak berisik? Sepakat ya. Nah, kebaikan ini kita
kita buat keyakinan yang pertama ketika guru sedang menjelaskan tidak berisik ya, alias tidak ngobrol dulu gitu kan ya. Nah, itu yang pertama. Lalu di sini terkait itu yang pertama itu selanjutnya itu menghargai teman sekelas ya. Saling menghargai satu sama lain, saling menghargai sama teman, tidak membuli kepada teman, menghargai. Nah, di sini ada poin beberapa banyak tuh. Itu untuk kalian saling menghargai satu sama lain. Apakah kita perlu sepakati? Oh ya. Nah, baik kalau kayak gitu kita sepakati untuk ketika pembelajaran berlangsung di dalam kelas kita itu wajib menghargai satu sama lain. Oke, kita tuliskan di sini ya. Saling menghargai satu sama. Oke. Nah, lalu di sini juga hampir sama. Nah, kita ibu dapatkan menghargai, jangan berisik ketika ada guru, sopan terhadap guru, sopan santun terhadap guru, menghargai guru, menghormati guru, bersikap sopan. Nah, kita ada kesimpulan bahwa di sini banyak yang mengajukan supaya kita menghargai guru yang mengajar di kelas ini. Perlu kita sepakati? Perlu ya. Nah, berarti setelah kita menghargai satu sama lain, nah keyakinan berikutnya yaitu menghargai guru yang sedang mengajar. Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua. Lalu berikutnya masih ini tidak membuli kepada teman, itu masukkan ke sana ya, kita saling menghargai. Lalu membantu teman yang lagi membutuhkan katanya ya. Nah, terus lagi tidak membuli kepada teman, harus menghormati satu sama lain, jangan sama ya. Nah, terus lagi di sini semua siswa 8D harus lebih fokus lagi dalam belajar. Setuju? Setuju. Nah, setuju ya. Baik, yang selanjutnya berarti kita akan sepakati bahwa kelas 8D, nah siswa 8D harus fokus saat belajar. Setuju? Setuju ya. Nah, ini sudah. Kalau di sini Ibu temukan tidak menggambar hal-hal jorok di meja atau kursi, alias kita tidak boleh mengotori bangku dan meja. Apakah perlu kita sepakati? Perlu ya kayaknya, supaya kita agar bisa menjaga kebersihan ini nih, fasilitas ya. Nah, berarti kita sepakati bahwa kelas 8D untuk tidak mencoret-coret bangku atau meja ya. Di sini tulisannya menjaga kebersihan fasilitas kelas ya. Nah, termasuk di sana tidak merusaknya gitu kan ya. Nah, baik, bagus. Terus lagi tidak ada yang tidur di kelas. Nah, ini perlu kita sepakati. Nah, tidak ada tidur sedang pelajaran berlangsung.
kesepakatannya itu untuk kalau ini menjaga kebersihan fasilitas kelas berupa meja, kursi gitu kan ya. Nah, kalau yang ini kita menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju ya. Nah, lalu tidak dimakan di kelas. Tidak makan di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung. Perlu kita sepakati? Nah, perlu kita sepakati tidak makan di kelas. Kalau minum kita sepakatinya boleh apa tidak? Boleh. Oke, kita sepakati bahwa di dalam kelas boleh minum tetapi tidak makan ya. Nah, oke. Yang jadi itu tulisannya boleh minum di dalam kelas ketika kelas berlangsung dan makannya saat jam istirahat saja ya. Nah, oke, setuju? Setuju. Dan yang terakhir Ibu temukan di sini bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita sepakati. Nah, ini ada poin-poin yang sudah kita sepakati yang tadi nomor 7. Berarti pamungkasnya terakhir kita harus bertanggung jawab atas peraturan-peraturan yang kita sepakati hari ini. Kita setuju? Setuju. Nah, di sini mungkin untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kalian ya. Nah, bertanggung jawab atas kesepakatan kelas. Nah, gitu ya. Bertanggung jawab atas kesepakatan kelas. Baik anak-anak, nanti Ibu kaji lagi mengenai kesepakatannya. Kita mendapatkan 8 poin ya. Nah, kita mendapatkan 8 poin untuk kesepakatan kelas, khususnya kelas 8D ketika pembelajaran Ibu berlangsung. Di antaranya 1, saling menghargai satu sama lain, menghargai guru. 3, siswa 8D harus fokus saat belajar. 4, menjaga kebersihan fasilitas kelas, yaitu berupa meja, kursi. Nah, yang kelima, tidak tidur saat pelajaran berlangsung. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Yang ketujuh, boleh minum di dalam kelas, namun makan saat jam istirahat saja. Dan yang kedelapan, itu bertanggung jawab atas kesepakatan kelas. Bisa kita sepakati ini semua? Bisa. Baik anak-anak, terima kasih atas antusiasnya. Nah, terima kasih juga atas apa yang sudah kalian kemukakan. Kita beri apresiasi sama-sama untuk kita semua. Itu akan kaji dan nantinya kita akan tempelkan di dalam kelas ini supaya kita selalu ingat atas apa yang telah kita sepakati hari ini ya. Setuju? Setuju. Oke. Ya, terima kasih anak-anak atas antusiasnya. Ibu akhiri saja untuk sesi menyepakati kesepakatan kelas ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Angga selaku murid dari Ibu Tiara. Tanggapan saya terhadap apa yang telah disepakati kita bersama, bahwasanya hal tersebut bisa mempengaruhi kenyamanan dalam aspek kegiatan saat belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa, saya selaku murid Bu Tiara. Setelah membuat kesepakatan kelas bersama Bu Tiara, saya sadar bahwa kesepakatan kelas dapat mempengaruhi kenyamanan kelas ketika kita sedang